senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Puji Tuhan. Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan pagi ini luar biasa karena bicara identitas baru. Semua orang percaya disatukan oleh iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah di pagi ini. Biarlah Allah, sumber segala pembaharuan, membaharui hati kami, dan kami menjadi agen pembaharuan. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tema yang saya pakai menjadi personalitas yang baru. Sapaan Teduh pagi ini bicara kesetaraan dan kesatuan mutlak. Semua orang percaya di hadapan Allah setara, baik setara dalam suku, setara dalam status, dan setara gender. Makna utama kesetaraan suku maksudnya tanpa batas. Artinya tiada lagi perbedaan bangsa atau latar belakang budaya, baik Yahudi maupun Yunani, hilang dalam keselamatan. Allah menawarkan dan mengundang masuk ke dalam keselamatan, terbuka buat semua. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesetaraan status maksudnya tanpa batas status. Artinya, kedudukan sosial atau ekonomi, baik budak maupun orang merdeka, dipandang sama. Kesetaraan gender
maksudnya tanpa batas gender. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki nilai dan hak rohani yang setara di dalam Tuhan. Kalau bicara masalah gender, mulai tahun 1955, John Money, ahli seksologi yang kontroversial, sudah mencetuskan sebuah konsep pemisahan antara jenis kelamin biologis dan peran sosial gender. Maksudnya untuk mendukung pembenaran terhadap operasi pada bayi intersex. Jadi lebih mempelajari secara budaya. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lahirlah gerakan hak pilih perempuan di berbagai negara yang menuntut kesetaraan politik dan hal yang sangat mendasar. Dan dekade 1960-an hingga 1980-an, gelombang gerakan feminis modern memperluas diskusi ke ranah ketidakadilan sosial, budaya, ekonomi, serta peran domestik. Bahkan di Indonesia, saudara-saudaraku, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor keadilan dan kesetaraan gender sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan, dimulainya sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada zamannya. Saudara-saudaraku, lewat sapaan teduh di pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Berdasarkan Galatia 3 ayat 28, Rasul Paulus menyatakan bahwa perbedaan Yahudi dan Yunani, status sosial, hamba, orang merdeka, dan gender laki-laki dan perempuan tidak menghalangi siapapun untuk menerima keselamatan itu. Di dalam Kristus, semua orang adalah satu dan sama berharganya. Karenanya tepat sekali pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini mengingatkan kita pengalaman seorang gadis remaja yang merasa kesal karena apa saja yang dilakukannya mendapat kritikan dan celaan dari orang tua maupun gurunya sendiri. Akhirnya, saudara-saudaraku, ia membuat tulisan di karton dan dikalungkannya ke dadanya. Seperti ini kira-kira. Sabar, Tuhan belum selesai menciptakan saya. Sabar, Tuhan belum selesai menciptakan saya. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa menjalani proses. Dan untuk itu butuh waktu, ketekunan, dan kesabaran. Bahkan
Bunga ini saja, saudara-saudaraku, andai kata masih kuncup, tidak boleh dipaksa untuk segera mekar. Jika setiap kelopaknya dipaksa mekar oleh tangan kita, maka bunga ini justru menjadi rusak. Demikian manusia berdosa. Kita pun menjalani sebuah proses untuk menjadi manusia baru. Dan itu pasti terjadi bila kita menerima Kristus sebagai juru selamat yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan setiap orang yang mau diperdamaikan dengan Allah akan menerima Roh Kudus yang memproses di dalam dirinya. Roh Kudus mampu membangun karakter menjadi manusia baru, identitas yang baru, menjadi personalitas yang baru. Jadi berani tampil beda, yang senantiasa memperlihatkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada lagi diskriminasi, termasuk pelayanan kaum perempuan di dalam kehidupan gereja. Bahkan di GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, pendeta-pendetanya sudah lebih banyak perempuan. Di dalam Kristus, semua orang adalah satu dan sama berharganya. Ceda page igalun lau, meruah uratna bene buahna. Adi si pakaikan tinepa si baru, tambah-tambah pasu-pasuna. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami fondasi bagi persaudaraan Kristen yang sejati. Kasih karunia Tuhan terbuka untuk semua tanpa terkecuali. Kami semua berstatus sebagai anak-anak Allah. Saat ini Bapa, kami mendoakan GBKP Runggun Sukabumi. Kami doakan pelayan-pelayan Tuhan, baik Pendeta Jerry Ardani Brahmana, Pertua, Diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial KKR, Permata, Moria, Mamre, Saitun, pelayan KKR, serta semua anggota jemaat GBKP Runggun Sukabumi. Tak lupa kami mendoakan pemulihan gempa di NTT Flores. Kekasih kami yang mengikuti sapaan teduh ini, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dengan rendah hati, Tuhan sembuhkanlah. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk terciptanya perdamaian dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.